Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Dewi Anggraini. Saya akan membahas tentang hubungan ketatanegaraan, hubungan industrial kerja bersama atau yang disebut dengan PKB. Apa saja sih yang merupakan bagian dari materi tersebut? Yuk kita bahas. Pada materi hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, dan perjanjian kerja bersama atau yang disebut dengan PKB, saya akan membahas pada 4 kategori, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Yang kedua, hak dan kewajiban tenaga kerja. Yang ketiga, perjanjian kerja bersama. Yang keempat, permasalahan dan solusi. Hak dan kewajiban pengusaha 1. Yang pertama, pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja. Yang kedua, pasal 42 ayat 1, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang ketiga, pasal 42 ayat 6, tenaga kerja asing sebagaimana yang dimaksud ayat 4, yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang, dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Hak dan kewajiban pengusaha 2. Yang pertama, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa atau buruh yang dibuat secara tertulis terdapat pada pasal 64. Yang kedua, upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan terdapat pada pasal 93 ayat 1. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaian dapat dikenakan denda pada pasal 95 ayat 1. Hak dan kewajiban pengusaha 3. Yang pertama, tuntunan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak terdapat pada pasal 96. Yang kedua, setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha terdapat pada pasal 105. Yang ketiga, menyusun PKB terdapat pada pasal 116 ayat 1. Yang keempat, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja selama 40 jam atau minggu terdapat pada pasal 77, dan di luar itu pengusaha wajib membayar uang lembur terdapat pada pasal 78. Yang kelima, memberikan upah terdapat pada pasal 88. Yang keenam, jam sostek terdapat pada pasal 100. Hak dan kewajiban pengusaha. Yang pertama, mendapatkan laporan mogok kerja dari pekerja terdapat pada pasal 140. Yang kedua, terkait mogok kerja, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara yaitu melarang para pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi, atau bila dianggap perlu melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan terdapat pada pasal 140 ayat 4. Yang ketiga, mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 139 dan pasal 140 adalah mogok kerja yang tidak sah terdapat pada pasal 142. Hak dan kewajiban pengusaha. Yang pertama, penutupan perusahaan atau lockout merupakan hak dasar perusahaan untuk menolak pekerja atau buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan terdapat pada pasal 146. Yang kedua, menghindari PHK terdapat pada pasal 153. Yang ketiga, pengusaha wajib memberikan THR atau tunjangan hari raya kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih. Dasar hukum pemberian tunjangan hari raya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor per 04 atau Men atau 1994 tanggal 16
September 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja dan perusahaan. Selanjutnya ada PKB, Perjanjian Kerja Bersama, atau PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak terdapat pada pasal 123. Nah, selanjutnya ada masa berlaku PKB. Yang pertama, masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 tahun. Yang kedua, perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Yang keempat, dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun. PKB juga memiliki perjanjian kerja bersama, paling sedikit memuat yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha, yang kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh, yang ketiga, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama, dan yang keempat, tanda tangan para pihak pembuat janji kerjasama. Nah, selanjutnya itu dalam perjanjian kerja bersama, apabila bertentangan, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja bersama berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Selanjutnya, perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Begitulah pembahasan materi saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih.